Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berpuasa kepada anak-anak semua, cucu-cucu emas semua. Dan sambil menunggu berbuka puasa, yuk dengerin Oma tentang cerita nabi-nabi. Hari ini Oma mau menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh itu hidup bersama kaumnya. Tapi kaumnya Nabi Nuh itu orangnya pada zalim semua. Padahal Nabi Nuh itu adalah orang yang baik hati, selalu membantu setiap orang yang meminta apapun. Di saat itu kaum Nabi Nuh itu adalah kaum yang masih menyembah berhala. Diajak untuk kebaikan tuh pada tidak mau. Apa? Kan kalau kami meminta kepada Allah, aku memintanya kepada berhala. Masih menyembah berhala, masih menyembah api. Itu dengan sabar Nabi Nuh itu selalu memberikan kepada kaumnya itu kebaikan ke bawah. Ini tidak baik, ayolah kaumku, jadilah kau orang yang baik, jangan menyembah berhala. Ayo, sudah berhala enggak, kan sama-sama dengan kita, sama-sama orang, gak mungkin lah kita sama. Aduh, apalagi pendekatan yang harus dilakukan kepada mereka itu dari orang per orang, dari semuanya, dari siapapun diajak kebaikan, semua menolak. Akhirnya Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya berikan kepada mereka, apa yang harus saya masukkan kepada mereka supaya mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu perbuatan yang zalim semua. Lalu sama Allah diberikan, kamu sabar. Orang sabar itu harus selalu membimbing orang-orang itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Lalu apa Allah saya harus berbuat supaya kaumku ini menjadi kaum yang baik, yang tidak zalim lagi? Begini, akan saya berikan azab. Azab itu adalah akan adanya hujan. Maka supaya kaummu itu percaya, ajaklah mereka, bikinlah kamu sebelum azab itu datang, bikin kapal yang besar sekali. Akhirnya si Nabi Nuh itu bikin berita lagi kepada kaumnya, hai kaumku, ayolah, ini Allah akan memberikan azab kepada kita. Kita akan ada banjir nantinya, maka ayo bareng-bareng dengan saya membuat kapal raksasa. Ada yang ikut, ada yang enggak. Apa itu? Wong sekarang panas kayak gini, kok bikin kapal? Emang Nabi Idris bisa bikin hujan, bikin angin? Itulah kata orang-orang yang munafik kayak seperti itu. Tapi Nabi Nuh dengan sabar, karena Nabi Nuh itu taat kepada Allah, jadi membikinlah kapal raksasa itu. Setiap hari bikin taktik. Akhirnya orang-orang itu selalu diingatkan, ayo kita mau ada azab dari Allah. Padahal tidak mau, karena yang mereka inginkan kaumnya Nabi Nuh itu adalah hanya harta. Kalau aku punya harta banyak, aku kan hidupku senang. Mereka itu lupa bahwa ada Allah yang selalu melindungi kita, Allah yang selalu memberikan kepada kita itu semuanya. Mereka lupa, udah aku kan sudah hartaku banyak, aku nanti hidup sampai 1000 tahun lagi. Astagfirullah, kata Nabi itu. Tapi Nabi, kamu harus membuat kapal raksasa. Ya Allah, karena beliau patuh banget kepada Allah.
Dia bikin terus tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Jadilah kapal itu besar sekali. Semua pada kata, hahaha, apa sih keren kerontang kayak gini bikin kapal, di sini bikin kapal. Nanti kapalnya mau naik apa? Mau pakai air apa? Terus Nabi Nuh dengan sabar, ayolah anak-anakku, istriku, masuklah ke dalam kapal raksasa ini dan bawalah semua binatang-binatang yang jantan dan betina, masukkan semua di kapal raksasa kita ini. Masuk semua. Gajah, harimau, kambing, ulat. Karena zaman dulu binatang itu juga tidak galak seperti sekarang ini, karena mereka masih hidup berbarengan, walaupun mana binatang, mana manusia itu mereka tidak seperti itu. Mereka masuk semua. Hai binatang-binatang, masuklah ke dalam kapalku dengan jantan dan betina. Berdua masuk semua. Terus Nabi Nuh juga bilang sama kaumnya, siapa yang mau masuk, masuklah. Ini mau ada azab. Hahaha, apa itu? Gak ada apa-apa kok masuk kapal besar itu, katanya ya. Hai anak-anakku. Anaknya Nabi Nuh itu ada 4. Kan'an, terus Sam, Ham, dan Yafet. Kan'an itu anaknya tertua. Enggak lah ayah, aku mau di rumah aja, hartaku udah banyak, aku mau hidup senang, aku nggak mau ikut kapalnya ayah. Ayolah nak, masuklah, adik-adikmu sudah mau masuk. Enggak ayah, walaupun itu adalah anaknya, tapi anak nakal seperti itu, tapi Nabi Nuh tetap sedih kenapa anaknya nggak mau untuk masuk ke kapal raksasa ini. Udah bener kamu nggak mau masuk ke kapal ayah ini, enggak lah ayah, pergi aja lah sama adik-adik sama ibu, aku mau di sini, aku mau menikmati hartaku. Ya sudah, semua sudah masuk semua di kapal itu. Betul, Allah, kata Allah tadi sudah bilang bahwa akan memberikan azab. Azabnya berupa apa? Ayo anak-anak, azabnya itu adalah hujan selama 40 hari 40 malam. Coba bayangkan, baru hujan semalam aja kemarin kita udah kebanjiran. Semua sudah, rumahnya sudah tenggelam di air itu. Ini hujan 40 hari 40 malam. Akhirnya betul, waktu masih hujannya belum deras banget, Nabi Nuh masih memanggil putranya, Kan'an, masuklah ke kapal ayah ini. Ayolah, kau adalah anakku, aku tidak mau kau nanti tenggelam. Kan nekat aja, rumahku kan aku mau ke bukit aja, nanti ke bukit, di bukit nanti kan tinggi, aku nanti mau di atas bukit. Astagfirullahaladzim, sabar, sabar. Terus Nabi Nuh itu berdoa sama Allah, ya Allah, bagaimana aku sayang sama anakku Kan'an, dia adalah anakku, tetapi dia saya ajak tidak mau. Bagaimana Allah, saya bagaimana juga dia anakku, aku tidak mau ditinggal dia. Akhirnya betul, dia Kan'an naik ke bukit. Ya sudah, hai Nuh, kata Allah,
itu bukan anakmu. Kalau itu anakmu, dia harus punya sifat seperti kamu. Orangnya selalu menolong, baik, memberikan yang semua baik-baik. Ayo menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu kalau anakmu. Dia kan tidak. Jadi kau jangan bersedih. Sudahlah, tinggalkanlah si Kan'an itu. Sudah. Akhirnya kapal raksasa itu dikuncilah, jeglek sama Nabi Nuh. Semua yang di dalam itu sudah menyiapkan segala makanan, minuman selama 6 bulan. Tapi ini hujannya selama 40 hari, 40 malam. Bayangkan. Akhirnya kapal itu tadi yang dibikin di daratan biasa, wah, langsung kapal itu bisa langsung naik dan bisa mengikuti arah air. Itu daratan itu sudah nggak kelihatan lagi. Akhirnya semua, bagaimanapun juga Nabi Nuh sedih. Anaknya tidak mau ikut karena tidak menurut sama bapaknya. Ya sudahlah, kan aku masih ada anakku Syam, Syiham, dan Yafets. Sudah selama 6 bulan selesailah, sudah itu air sudah surut, kapal sudah dibuka, binatang-binatang itu semua keluar, yang jantan dan betina semua keluar. Jadi inti dari cerita Nabi Nuh itu adalah bahwa apa yang telah diberikan kepada Allah, kepada kita, harus kita taati. Yang taat pada Nabi Nuh berarti taat kepada Allah. Akhirnya semua selesai, turun, terdampar di suatu negara, dan negara itu makmur sekali. Itulah pahalanya orang yang selalu nurut apa perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus anak-anaknya kan pada turun semua. Hai anakku, Syam, Ham, dan Yafets, inilah nanti yang menurunkan kita ini menjadi manusia sampai seperti sekarang ini. Kalau Syam itu menurunkan yang kulit putih. Siapa yang kulit putih? Ya pokoknya ada di benua yang kulitnya putih semua. Kalau Syiham itu menurunkan yang kulit hitam, ya. Ada kan benua di mana yang kulitnya hitam-hitam. Kalau Yafets itu kulitnya yang kuning-kuning. Ya, kuning itu siapa ya? Seperti Mbak Ica, ya, kuning kulitnya. Nah, itulah tadi. Sekali lagi inti dari cerita itu, Nabi Nuh adalah nabi yang sangat bijaksana dan beliau selalu menuruti apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup anak-anak, karena kayaknya beduk udah mau dung udah mau jam 6 ya ini ya. Ayo kita makan, tapi tidak boleh tergesa-gesa makannya. Makan, nomor 1 kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum, nggak usah tergesa-gesa. Makan apa dulu?
nanti apa mau sholat dulu. Tapi karena saat ini kita di Indonesia ini lagi ada wabah virus corona, jadi nanti maghrib di rumah habis buka puasa ya. Terus saat ini memang tidak ada taraweh bersama. Sebetulnya Oma nangis, pengen taraweh bersama-sama, tetapi belum bisa kita kumpul seperti itu. Ini karena siapa? Karena juga dari Allah. Karena Allah kalau sudah memberikan semuanya bisa, kun fayakun, semua dari Allah. Dan anak-anak jangan lupa tetap di rumah saja. Jangan kalian selalu, kenapa sih kok aku kok di rumah saja nggak sekolah-sekolah. Ini adalah aturan dari pemerintah, baik dari Bapak Presiden, dari Bapak Gubernur, dari Bapak Wali Kota, dari Bapak Bupati. Kita semua di rumah dulu. Kalau pergi pakai masker, jangan lupa. Kalau anak-anak disiplin, tentu kita cepat sekolah lagi. Kita ketemu guru-guru kita lagi, kita ketemu teman-teman kita lagi. Kita bisa hidup tentram seperti kemarin-kemarin. Dan berdoalah selalu ya anak-anakku ya, semoga virus corona ini cepat berlalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.